Halo teman-teman semua, kembali lagi di HAM-MT. Langkahkan kakimu, Wujudkan impianmu. Teman-teman semua, bagi teman-teman yang baru lulus SMA tahun ini dan mulai menjadi mahasiswa baru, maka cocok bagi teman-teman tonton video ini sampai akhir karena kita akan membahas Tips and tricks buat jadi mahasiswa baru. yang pertama. Manfaatkan masa ospekmu untuk mengenali teman-teman dan kampus. Betul sekali guys, di masa ospek itu karena masa-masa yang sangat awal bagi mahasiswa baru, yang dimana mahasiswa masih baru lulus SMA. Ya, bener banget itu. Ya, jadi di situ masa-masa yang sangat membutuhkan relasi yang sangat banyak ya teman-teman. Jadi pas pertama masuk itu usahakan semaksimal mungkin gitu cara kita buat memperbanyak teman lah. Nanti biasanya di PKKMB itu baik online maupun offline itu meminta kita untuk mencari relasi. Biasanya nih ya yang offline gitu dulu kan langsung ditanya-tanya gitu. Betul. Kayak itu coba dong diceritakan gimana pengalaman gitu semasa offline gitu. Nah, tentunya ya kalau online dan offline berbeda ya. Kalau offline itu ketika ospek kita berhadapan-hadapan dengan kakak tingkatnya. Nah, di masa-masa itu langsung gimana ya, kayak jadi kalau punya ospek gitu ya. itu langsung marah gitu. Marah, iya, emosionalnya itu langsung dapat, benar marah gitu. Jadi kita nggak bisa kabur kemana-mana. Beda kan mungkin kalau Ya online. beda banget kalau online. Kalau online itu kakak katingnya itu lucu banget kalau marah. Lucu banget kalau marah, benar. Lucu banget. Soalnya saya pernah itu ada kating yang marah-marah online. Ya kita mah santai aja. Santai Kita aja. di rumah nggak diapa-apain gitu. Jadi kalau marahnya pun itu ya biarkan saja. Itu PKKMB secara online. Nah, kan tentunya kan perasaannya kan beda juga ya. Iya, benar. Kayak misalkan dimarahin beneran gitu. Diteriakin beneran dan ada rasa malu juga dalam diri kita gitu kan. Karena banyak teman-teman yang lain. Iya. Gitu. Nah, maka dari itu di masa ospek ini bagi teman-teman yang baru, mahasiswa baru, maka wajib mencari teman sebanyak mungkin. Iya. Nah, karena kan banyak kan juga para perantau ya, perantau. Jadi butuh Jadi teman. di sana juga kita harus pas masa PKKMB ini masa yang sangat bagus untuk kita mengenali kampus kita itu kayak gimana. Sebenarnya kampus kita itu kayak gimana sih? Jangan sampai nanti kita masuk ke kampus kita nggak tahu kampus kita itu kayak gimana. Betul sekali. Gimana karakteristik kampus kita nggak tahu. Jadinya di masa PKKMB itu kita harus manfaatkan gitu semaksimal mungkin. Semaksimal banget. Nah, kemudian setelah kita menambah relasi, menambah teman, juga kita harus pandai-pandai Memilih teman. Ya, itu tips dan triks yang kedua, yaitu pandai-pandai memilih teman. Dan jangan Kenapa harus kayak gitu? jangan ragu bertanya. Ya, benar banget. Sama jangan ragu bertanya. Kenapa harus gitu nih? Ya karena dengan banyaknya relasi teman itu kan memungkinkan kita untuk salah dalam memilih. Ada yang karena kan beda kan Sebenarnya kan setiap teman itu kadang ada yang jelek gitu, ada yang malas. mahasiswa gitu. itu kan ribuan. Iya, Banyak sekali juga. Jadi kalau Ribuan kita mahasiswa. biasanya ya kalau teman kita itu malas gitu, kita kadang juga kebawa gitu, malas gitu. Ya usahain lah cari teman yang pandai-pandai gitu, yang jangan terlalu dia nggak harus pandai-pandai banget juga sih, harus yang bisa membantu kita untuk memanage waktu itu ya. Mahasiswa itu. Ya. Jadi tapi maksudnya jangan pilih-pilih kayak misalkan dia kaya, dia miskin terus dijauhi yang Iya. miskin, jangan seperti itu. Nah, karena saat rantau ini memang sangat susah banget, maksudnya susah buat ngatur waktu dan gimana cara kita memanage kehidupan nantinya itu susah banget dalam kehidupan rantau itu. Jadi nanti bakal masuk ke tips kita yang ketiga, yaitu pandai-pandai mengatur dan memanage
waktu serta Keuangan. ya Keuangan ini penting sekali bagi mahasiswa. Mau baik bagi mahasiswa baru, mahasiswa lama, itu sangat penting sekali. ya benar banget. Keuangan. Ya, soalnya kadang kan kita nggak tahu nih, kita ditransferin uang itu seberapa dan sampai berapa. Kalau kita pakai itu secara poros aja, tentu bakal ngabisin duit aja. Jadi kita takutnya nanti pas masa kita study gitu, kita bakal kelaparan, nggak enak belajarnya. Jadi kita harus pandai-pandai gitu, kita memaksimalkan gimana keuangan kita gitu. Jadi di sana kita bikin plan aja, bikin apa itu namanya, kayak draft gitu ya. Ya buat apa itu, hari ini makan 10.000 kan. Targetnya harus kita bikin supaya Sampai kita nggak terlalu bulan boros ya. gitu ya. Itu dari sistem keuangan. Kemudian tentang manajemen waktu, kita harus benar-benar memilah dan memilih mana yang prioritas dan tidak prioritas. Ya, itu benar. sangat penting sekali. Seperti semisal kayak ini waktu untuk belajar, ini waktu untuk bermain, ini waktu untuk organisasi. Jadi Ya. kita harus memprioritaskan yang paling prioritas bagi diri kita. Kembali ke diri kita niatnya kuliah untuk apa, belajar, ya udah belajar. Tapi Ya. di sisi lain jangan terlalu stres juga. Ada waktu untuk bermain game, silahkan, tapi dikasih waktu tersendiri. Dan jangan sampai kecanduan. Banget itu. Kadang kan apalagi nih ya, kalau kehidupan online gitu, biasanya kan kita sering bermalas-malas gitu, nggak pandai ngatur waktu gitu. Ya maklum lah, mahasiswa kan kadang karena terlalu banyak bebannya gitu. Soalnya biasanya juga beban itu masuk karena kita nggak pandai ngatur waktu itu. Coba kita pikiran aja kalau seandainya dikasih tugas nih sama dosen, sama organisasi, kadang kita tumpuk gitu sampai jadi penuh gitu. Nah itu yang bikin kita pusing. Kalau mau jadi mahasiswa yang produktif gitu harus pandai-pandai ngatur waktu. Pandai-pandai. Ya. Kalau bisa saat baru selesai dikasih tugas gitu langsung gercep, kerjain aja. Kerjain hari itu. Ya, Jangan kerjain sebentar. semaksimal mungkin. Ya benar. Karena nunda ini bikin kita Mas, bikin pengalaman kita susah. ya di pengalaman Iya. mahasiswa lama itu kadang SKS ya. Iya. Apa itu SKS? Sistem kebut semalam. Wah, Kebayang semalam. Nah, jadi tipsnya itu bagi mahasiswa baru ya, ketika ada tugas langsung kerjakan, jangan SKS. Nah, kemudian Selain itu nanti kan kita juga perlu mengenali karakter dosen. mengenali karakter. Kan itu masuk ke tips selanjutnya, Yang yaitu keempat. pahami karakter dosen. Pahami Nah, karakter dan dosen. ikuti mata kuliah dengan baik. Ya, Betul sekali. Jadi setiap satu mata kuliah itu harus benar-benar fokus. Ketika mata kuliah A, ya udah fokus ke A, jangan buka buku yang lain. Ya udah, jangan malas-malasan lah Jangan. intinya. Nanti biasanya kan kadang kalau online gini kan, kadang mahasiswa itu lebih memilih untuk rebahan, matiin kamera, rebahan gitu. Iya. Ya emang itu biasanya ya. kalau mahasiswa online gitu. Caranya. Bener banget. Tapi makanya kadang orang mikir gitu ya, online ini nggak punya hasil gitu, nggak punya manfaat. Tapi menurutku sih ya, kadang persepsi kita aja yang salah. Seharusnya kita lebih pandai-pandai gitu buat ngatur waktu gitu. Karena kan waktunya luang nih daripada yang offline. Juga kan Iya. dimudahkan dengan adanya teknologi baru. bener banget. Jaringan, sinyal, dengan Itu bakal internet masuk ya. tips kita Bisa yang sekali. kedua, Yang di mana? pandai-pandai mencari informasi melalui media Media, internet. Karena Itu. pada zaman ini kan zaman teknologi nih. Jadi zaman teknologi itu mudah sekali kita dalam menggali informasi di dunia internet. Ya kembali lagi dari yang keempat, tips yang keempat tadi itu, selain selain mempermudahkan kita, ini juga bisa memancing hati dosen Hati untuk dosen. memberikan kita apalah gitu, Nilai. nilai gitu. Nilai. Ya, kadang nilai ini berarti banget Iya. di semester pertama ini, bener-bener Kan itu karakter Iya. dosen kan berbeda-beda. Ada Iya. dosen killer, dosen Iya, benar yang baik banget. hati. Nah, usahain ya kalau di semester awal itu usahain kita memperbanyak nilai. Karena kadang di semester awal ini kita belum dipersulit sama dosen. Pastilah, ya maklum lah, baru-baru mahasiswa baru lah gitu. Kadang dikasih kemudahan lah, keringanan sama dosen. Dosennya kalau online juga pun jarang marah. Biasanya dosen kalau online itu ya kalem-kalem aja. Tapi bahayanya nanti itu pas ending. Iya. Nah itu nilainya itu yang nilainya jeblok ya. Ya. Karena kan dosen itu lebih sedikit daripada mahasiswa kan. Jadi kalau misalnya kita tidak mengenali dosen lebih dekat, mendekati dosen, maka dosen itu ya gimana ya, kayak nggak tahu mahasiswa mana yang ini gitu kan, bodoh amat gitu kan ya. Ya, jadi sebenarnya semua ini tergantung ke diri kita masing-masing. Ya, gimana cara kita memaksimalkan diri untuk menjalankan perkuliahan itu.
Ya kadang kita harus bisa mengatur segalanya, mengatur waktu dan gimana cara kita mengelola informasi, mencari informasi di internet. Kan kadang dipermudah juga dengan adanya media sosial dan lain sebagainya gitu. Dan kalau online gitu ya, biasanya dosen juga ngasih kita waktu. Jadi kita bebas buat nyari di internet gitu tentang apa topik yang akan dibahas. Jadi manfaatkan waktu. Jadi waktu yang dikasih itu sama dosen itu manfaatkan itu sebaik mungkin. Dengan Maaf, jangan sampai sistem kebut semalam gitu Iya. kan. Oke teman-teman, ya itu mungkin tips dan trik dari kami. ya, Jangan- jadi bagi teman-teman yang punya tips dan trik lain tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai mahasiswa baru bisa langsung komen di kolom komentar ya. ya nanti insya Allah kita akan bahas satu dan Ya. bahas satu-satunya. Ya, see you next time. See you next time.